والعمال على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعزام وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا العلم لكان الناس كالبهائم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan rasa syukur yang luar biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala karunia kenikmatan yang sampai saat ini masih sama-sama kita rasakan. Kita bisa berkumpul, duduk, bermuajahah silaturahim, tentunya dalam rangka talabul ilmi yang sudah pasti setiap aliran waktu, detik-detik yang berlewat insya Allah diiringi dengan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam teriring dan terhaturkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya seluruh makhluk nanti akan dikumpulkan masing-masing dengan nabinya, termasuk kita hidup di era Nabi Muhammad, maka nanti kita akan dikumpulkan dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad diaku sebagai umatnya. Amin ya Rabb. Karena mau kemana lagi kita larinya kalau ketika dikumpulkan masing-masing dengan nabinya tapi kita tidak diaku umat oleh Nabi Muhammad. Mau siapa yang ngakuin? Tentunya dengan harapan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada materi dan pada malam hari ini sesuai pernah saya sampaikan, ngaji fikih kita seling ya. Jadi malam Senin ini bukan insya Allah ada penambahan tentang hadis fadilah berwudu, sholat dan sebagainya. Nanti untuk malam Senin berikutnya fikihnya ya, tapi masih berkaitan. Yang pada dasarnya
semua ibadah yang kita lakukan apapun itu tidak terkecuali pasti ada nilai-nilai keistimewaan yang kita dapatkan di dalamnya. Itu pasti. Untuk besar harapan kita dalam beribadah, jadi punya keyakinan. Sebab ketika kita ibadah tidak ada fadilahnya, tidak ada keistimewaannya, yang pasti kita ibadah jadi mungkin ragu, ya, mungkin juga awang-awangan, males-malesan. Ya, nyatanya ketika pun sudah diberikan keistimewaan setiap ibadah saja kita masih itu belang belentong, ya. Kadang iya dilakukan, banyakan orang dilakukan. Kita sudah masuk bab wudu kemarin ini, maka perlu juga, ya, kita mengetahui keistimewaan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu, bab menerangkan tentang wudu. Ini berkisar tentang hadis-hadis, ya, hadis-hadis fadilah-fadilah ibadah yang kita lakukan. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdasa hatta yatawaddu. Dikeluarkan dari dua imam besar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, gak bakal menerima siapa Allah, salata ahadakum, akan salat salah satu kalian, idza ahdasa, apabila dalam keadaan hadas, hatta yatawaddu'a, sehingga dia berwudu. Maksudnya kata Rasulullah, siapapun di antara kita melakukan ibadah sholat, ya, tapi dalam keadaan hadas, ya, batal wudu, wudunya batal, maka sholatnya tidak diterima sampai berwudu kembali dan mengulang sholatnya. Kok bisa orang sholat tanpa wudu? Mungkin ketika dia sholat di rokaat yang terakhir, mungkin tinggal satu rokaat, atau bahkan di rokaat terakhir tapi belum sampai salam, ya, kemudian batal, entah itu kentut, ya, ataupun sebagainya yang membatalkan sholat, ya, kemudian nanggung, terusin aja umpamanya, itu tidak diterima. Walaupun tadi kalau sholat 4 rakaat di 3 rakaatnya tidak batal, ya, tapi pas di rakaat yang keempat bahkan sudah memasuki menit-menit terakhir, injury time, ya, lagi tahiyat terakhir malah, ya, tapi batal. Mau apapun itu tanpa terkecuali, ya, sholatnya berarti batal. Ketika pun tinggal sedikit dilanjutkan, maka dikategorikan sholat yang tidak punya wudu, maka sholatnya la yaqbalullah, tak bakal diterima oleh
oleh Allah. Karena sholat adalah merupakan salah satu kegiatan ibadah yang membutuhkan kesucian, baik hadas kecil, terlebih lagi hadas besar, itu sholat. Kemudian wa Abu Syekh an Ibnu Mas'ud, dan Imam Abu Syekh dari Imam Ibnu Mas'ud, umira bi'abdin min ibadillahi ta'ala yadribu biqabrihi mi'atu jaldatin falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala'a qubrahu alaihi naran falamma irtafa'a anhu qala ala ma jaldatumuni qala innaka sholaita sholatan bighairi tuhurin wa mararta bimadlumin falam tamsuruhu. Pada suatu ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk apa? Yadribu bi qabrihi, untuk memukuli pada seorang hamba di dalam kuburnya. Jadi satu saat, bukan satu saat, bukan nanti juga. Di alam kubur itu ada jenis orang yang dikubur, tapi di kuburnya itu dipukulin sama malaikat. Siksaan kuburnya. Di antaranya ada jenis orang yang di alam kuburnya itu dapat siksaan dipukulin sama malaikat, nggak berhenti. Setiap kali mukul itu mi'atu jaldatin, 100 kali pukulan. Ya, malam yazal, maka tidak pernah berhenti yas'alu wa yad'u, itu si hamba yang dipukuli di dalam kuburnya, yad'u hatta sarat jildatan wahidatan, dia kalau bahasa kita minta ampun ya, ampun, tapi tetap ampun malaikat, jangan ditenggelin saya, jangan dipukulin, gak kuat. Tetap kalau sehari belum 100 kali dipukulin belum berhenti malaikat, karena ini perintah Allah ya untuk ya memukul si hamba yang berada di dalam kubur tersebut. Meskipun dia nggak berhenti minta ampun ya, minta ampun tetap terus dipukulin sampai sarat jildatan wahidatan, sampai hancur remuk tinggal kulit doang. Ya bayangin, badan kita ada tulang, ada daging, ada organ tubuh, usus, hati, segala macam. Itu dipukulin terus sama malaikat sampai tinggal kulit doang. Ya bayangin aja, yang mukulinnya bukan Satpol PP, malaikat, malaikat yang mukulinnya. Kemudian pamtala qabruhu alaihi naran, setelah dipukul setiap hari 100 kali sampai tinggal kulit doang, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang mukul hambanya di dalam kubur tersebut, setelah 100 kali pukulan, dah gantikan ya, atau penuhin kuburannya dengan api. Jadi setiap hari itu dipukul 100 kali, rapi 100 kali, tinggal kulit doang.
diganti dengan api itu di alam kuburnya. Itu ada siksaan yang bakal kayak gitu tuh. Mau bayangin, tiap hari 100 kali ya pukulan, 100 kali pecutan, ya, sampai tinggal kulit doang, rapih, dipukulin, dipecut 100 kali, ya, diganti kuburannya dipenuhi dengan api. Bayangin, ya. Falamma irtafa anhu qala ala majal datumuni, ya. Maka ketika setelah dipukul kemudian diisi dengan api, pada satu saat dikasih istirahat, diangkat, itu si hamba bertanya kepada malaikat, ya, berkata kepada malaikat, ala majal datumuni, ngapa saya dipecutin, ngapa saya dipukulin? Qala, maka menjawab malaikat, innaka sholaita sholatan bi ghairi tahurin. Ini gara-garanya sampean lagi hidup sholat tidak dalam keadaan suci. Makanya bagiannya Allah perintahkan kayak gini. Wa marata bi madlumin walam tansuruhu. Juga sampeyan itu ketika lewat mendapati ada orang yang dizolimi, sampean masa bodoh, nggak pernah mau nolong. Paham nggak orang dizolimi? Ya. Orang haknya diambil, orang dizolimi, orang dibohongin, orang dizolimi, ya. Nggak ada toleransi buat bantu saudara yang dalam keadaan, ya, lagi disusahin sama orang lain. Itu bagiannya orang yang sholat nggak dalam keadaan suci, dikuburnya kayak gitu. Makanya artinya begini, sholat jangan dibuat main-main, ya, jangan dibuat enteng-enteng. Ini tinggal dikit lagi orang mau salam pakai kentut, umpamanya lagi sholat, ya, nanggunglah, terusin baik. Allah maha tahu, ya, emang maha tahu Allah mah. Tapi di ibadah nggak ada toleransi, ya. Rukun syaratnya sudah jelas. Ketika sekurang-kurangnya dari apa yang kita lakukan dalam ibadah sedikit sekalipun, tetap harus ngikutin aturan. Ya, padahal tinggal atahiyat terakhir doang nih batal, ya sudah batal, jangan diterusin, ya. Apalagi sholat 4 rakaat baru 2 rakaat batal, ya, biarin belah. Ini maksudnya nih bagaimana? Ini ada kadang. Kalau dalam fikih nanti ada, kita bicara kentut, ya. Kentut itu ada yang bersuara, ada yang ora bersuara. Yang bersuara kalau dalam fikih itu namanya durrotun, kentut. Kalau yang nggak bersuara, pes doang, piswah. Ada juga bersuara, ora bersuara juga ora. Sisanya kayak katup, kadang-kadang suka ada pas giliran menunggu ada lep, ya. Hati-hati, itu masih sisa, ya. Kan kalau kentut umpamanya buji, ya, itu kentut. Kemudian ada lagi tadi piswah, cuma bocor halus, ya, bocor halus itu kan. Nah, terakhir itu ada, ya, udah kentut, terus ada juga bersuara,
Jadi kayak masih ada yang nyisa. Kemudian pas giliran umpamanya mau ruku itu ada kayak blok umpamanya. Nah itu hati-hati, itu masih termasuk daripada sisa kentut. Ya, ini kentut apa bukan? Terus yang ya. Nah itu. Umpamanya kentutnya nih, kentutnya sebelum sholat lagi mau wudu, ya. Tapi memang rasanya masih ada sedikit sisa yang belum keluar nih, angin gitu kan, nanggel ya di pantat. Ketika kita sholat ada ya ngerasa, itu pasti ada rasanya. Tapi bukan kentut yang bunyi, bukan juga kentut yang nggak bunyi, tapi ada rasa ya. Nah itu hati-hati, terusin aja lah. Itu termasuk bisa dikategorikan sholat yang dalam kondisi tidak dalam keadaan suci. Itu perlunya dari mana ya? Nanti dari fikih kita ngaji hal-hal seperti itu. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tuh di situ berbagai macam keluhan permasalahan ibadah apa itu ada ilmunya, maka perlu ngaji. Gua mau udah tua ngapain ngaji, kagak perlu. Nggak ada istilah seperti itu. Kalau memang belum paham tata cara sholat, belum tahu apa yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat, wajib tuh hukumnya ngaji. Itu kategori thalabul ilmi fardhatun tuh di situ. Bukannya buat anak-anak aja, yang tua sekalipun kalau memang belum paham ya wajib kategorinya akhirnya. Nah itu dah seperti tadi ya, kajian-kajian permasalahan ibadah kita yang kita nggak pahami ternyata membatalkan ibadah kita. Nah itu ya perlu, makanya ngaji ya. Kemudian hadis berikutnya, wal Baihaqi an Salman, dari Imam Baihaqi dari Imam Salman, idza tawaddu'al abdu, apabila berwudu siapa seorang hamba, tahatat maka akan berguguran anhu darinya, dunubuhu dosa-dosanya, kama tahatu waraqu hadza syajarah, seperti bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Jadi kata Baihaqi, wudu itu hakikatnya merontokkan dosa seperti rontoknya daun-daun yang kering dari pohon. Sebetulnya wudu itu adalah sarana, salah satu sarana yang setiap hari untuk merontokkan dosa. Maka pantas orang yang konsekuen dengan wudhu kemudian konsekuen dengan sholatnya adalah orang-orang yang memang insya Allah kategorinya orang yang bakal masuk ke dalam surganya Allah. Itu ya bisa diyakini setiap hari 5 kali kita rontokin dosa ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu 5 kali kita ngerontokin. Kemarin ini kita sudah bahas kenapa wudhu itu 4 yang dibasuh: muka, tangan, kepala, kaki. Karena itu anggota yang sering kali melakukan dosa. Makanya dirontokkan dengan berwudu.
Itu istimewanya wudhu itu tuh. Jadi sekarang itu punya keyakinan ketika kita berwudhu, wah ini momen saat waktu saya merontokkan dosa-dosa saya. Tuh. Kayak disambung ya. Disambung hadis berikutnya, wa Muslim an Abi Hurairah, dan Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza tawaddu'al abdul muslimu, apabila berwudu seorang hamba yang muslim, wal mu'minu, dan mukmin, faghasala wajhuhu, maka membasuh wajhuhu, mukanya, qarada min wajihi, maka keluar dari mukanya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, setiap dosa, nadhara ilaiha, yang dia melihat dengan kesalahan tersebut, bi'ainihi, dengan matanya, ma'al ma'i atau ma'a akhiri qatril ma'i, beserta air dan sampai tetesan air yang terakhir. Jadi ketika kita basuh muka kita dalam wudu, apa yang kita lakukan ya di muka, ada apa di muka? Mata, ada mulut, ya. Kebanyakan mah hidung mah rada jarang dah, gitu dah. Paling yang rada doyan-doyan nyosor dah. Kalau hidung mah, ya. Ini mata yang kategorinya sering banget, mata sama mulut. Mata dah, ya. Mulut kadang masih mungkin agak jarang, tapi kalau mata tiap hari kita. Ya, pernah saya kasih contoh kan, dari sini ke pasar Lembang berapa kali nemuin wadon. Oh. Apalagi yang demen jogging, kalau kayak tadi minggu pagi, ya, ke Tandon, alun-alun, ke Portun, ya. Ini ngaku baik, kita mengaku nih, ngaku, ya, ngaku. Mata udah banyak banget tuh. Oh ya. Nah, tuh kan ada yang ngaku. Tuh ada yang ngaku kan. Itu yang biasa yang pakai tanah anjingnya. Anjing apa? Legging gitu. Ya. Itu yakin dia emang hakikatnya dia tutup, tapi bentuknya tuh, wah, kadang kan kalau udah begitu pikiran udah pasti jorok. Itu kan mulut kadang-kadang komat, waduh, kalau yang di rumah kayak begini bagaimana ya, kan jadi banyak tuh dosa mulut tuh. Sepanjang muter itu di alun-alun berapa putaran? 7 putaran, yaitu ya, yang kencang, yang rada kendor gitu kan, yang rada bulat ya, rada lonjong, kelihatan semua itu di depan mata ya tuh. Makanya ketika wudu ya itu ya, kita merontokkan dosa dari muka kita yang apa yang kita lihat seharian ya, sampai tetesan yang terakhir. Makanya habis wudhu jangan dilap, biarin aja pada netes ya. Sampai itu netes-netes yang terakhir itu dosa ngikut ya. Makanya pakai airnya juga jangan pelit ya, yang normal. Dia bukan berarti juga kata Ustadz pakai wudhu rontokin, wow digupi aku semua ya, muka seember umpamanya, ya enggak juga gitu ya, normal saja ya gitu. Apalagi pas giliran puasa ya, baring ngademin gitu kan ya, normal saja. Artinya
Jadi apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang dibicarakan oleh mulut kita, ketika itu memang sudah tidak pada tempatnya, ya, itu dikategorikan salah, maka air wudhu lah yang merontokkan kesalahan yang ada di muka kita. Jadi sekarang yakin kalau lagi wudhu, ya, itu, ya, yang terjadi hakikatnya sebetulnya keistimewaannya. Kemudian ya, wa idza ghasala yadaihi, maka apabila ghasala membasuh yadaihi kedua tangannya, kharaja maka keluar min yadaihi dari kedua tangannya kullu khati'atin semua kesalahan, batas suha yadahu yang dia dengan tangan tersebut berbuat, ma'al ma'i au ma'akhiril qatril ma'i beserta air yang menetes sampai tetesan terakhir. Di tangan ngapain satu hari, ya, ngambil apa, nyolek apa, iya, ya kalau memang gak dipakai buat ngambil apa yang dalam artian berkaitan bertentangan dengan agama, ya lebih bagus lagi. Maka ketika tangan ini dipergunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, atau berbuat dengan tangan yang memang gak semestinya, maka ketika tangan kita basuh, maka itu akan dirontokkan dengan air wudhu sampai tetesan terakhir. Ya. Faidha ghasala rijlaihi, maka apabila ghasala membasuh rijlaihi kedua kakinya, kharaja maka keluar min rijlaihi dari kedua kakinya kullu khati'atin semua kesalahan, masyaqqa yang dia berjalan, rijlahu kedua kakinya, ma'al ma'i beserta air, au ma'akhiri qatril ma'i beserta tetesan air yang terakhir. Nih kaki seharian kemana? Dibawa melangkah kemana? Berpijak kemana, ya, karena kan manusia organ tubuhnya berbuat, ya, ada bagian-bagiannya, tapi pada dasarnya awal mulanya dari hati. Makanya kan dalam bab fikih itu, ya, masuk kepada bab niat. Ketika fardunya wudhu yang pertama apa? Niat. Niat itu di dalam hati. Hati perlu dijaga. Hati banyak sakitnya, perlu diobatin. Emang orang iri dari apa? Hati. Dengki dari hati, sombong dari hati. Itu penyakit mulu hati kita mah, ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang ya meriang, ngomong kemana-mana, ya, tangga gua beli mobil, padahal makanya cuma begitu doang. Dari mana itu duitnya? Lebih lah dia mobil dia, duit dia. Ngapain kita yang lagi puyeng? Padahal mah, ya, yang enak makan ikut bersyukur. Alhamdulillah tetangga beli mobil, kali nanti dikasih pinjem atau diajak. Tetangga beli mobil dimusuhin, ya nggak bakal diajak. Nah, jadi apa yang diinjak oleh kaki, apa yang dibawa melangkah oleh kaki, maka ketika berwudu itu akan dirontokkan kesalahan-kesalahan yang dibuat langkah-langkah kita dalam kaki kita sampai tetesan air yang terakhir. Maka hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunubi, sehingga keluar itu semua dosa-dosa, naqiyan halnya jadi bersih, minadz-dzunubi dari dosa-dosa. Tuh makanya kudu mau sholat,
berarti kudu mau berwudu. Hakikatnya itu nyatanya orang berwudu itu merontokkan dosa. Jangan dianggap, ya, jangan dianggap kita sehari-hari biasa kita nggak punya dosa, ya. Kita gedek orang nggak punya salah nih, orang nggak punya salah, ujung-ujung kita gedek aja, itu kan udah dosa. Ya, orang nggak punya salah, apa emang dasar emang benci, ya gedek itu sama orang, nggak akan berkepanjangan. Ya, itu juga jangan dikira tidak ada kaitannya dengan kesalahan atau dosa. Ya, makanya istimewanya wudu, ketika kita berwudu itu bahkan disunnahkan untuk menyempurnakan wudu, yaitu ternyata bersama wudu, bersama tetesan-tetesan dari anggota badan yang kita basuh dalam wudu, maka bersama itu dosa-dosa berguguran. Kurang enak gimana? Nggak pakai capek, ya, nggak pakai minta, pokoknya setiap wudu pasti begitu. Ya, kita niat wudu sudah barang tentu niat buat sholat, atau kita berwudu niat karena kita itu ada tujuan pengen baca Al-Quran, atau kita niat berwudu kepengen ngaji, hadir pengajian. Dengan sendirinya dosa-dosa akan ikut pada rontok hatta takian, sampai bersih, suci minadzunubi, dari dosa-dosa. Oh, makanya orang yang rajin wudunya, ya, itu karismatiknya beda, pancaran karisma di wajahnya pasti beda, dilihatnya beda, sejuknya, ya, kemudian keistimewaan karismanya ada, wibawanya ada, beda dengan orang yang nggak pernah mau wudu, burak, burak dilihatnya, udah gitu orangnya hitam lagi, wudu kagak, klimis sama keringat doang, ya. Tapi orang yang rajin wudu pasti karismanya, wibawanya beda. Nah, itu kan dengan sendirinya tanpa dipinta pasti akan timbul, karena memang salah satu keistimewaan orang yang mendawamkan wudu, ya, di sholat, di luar sholat, bahkan mau tidur atau sebagainya dia masih mau sempat wudu, itu nanti di akhir timbul cahaya, ya, terang, ya, nggak usah jauh-jauh, udah kayak lampu ini aja deh terangnya. Kita jalan tapi kita terang begini, ya kan, kalau kayak bahasa aneh-aneh, itu keistimewaannya nanti di akhirat begitu, ya. Ketika dikumpulkan orang-orang yang punya wudu, wudunya biasa dijaga bagus, itu bersinar, badannya tuh bersinar terang karena pancaran dari air wudu, karena dibersihin setiap hari, dibersihin 5 kali dosanya. Takian tuh bersih, bercahaya, memancarkan sinar. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad dari baru lahirnya itu sudah mengeluarkan cahaya, ya. Makanya ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, itu patung-patung berhala itu pada tersungkur, ya, ambruk, terdorong, terhempas oleh pancaran sinarnya Kanjeng Nabi dilahirkan. Nah, kita bisa seperti itu walaupun tidak sehebat itu. Kapan nanti di padang mahsyar, ya, kalau kita orang yang biasa mendawamkan wudu, ya, ada pancaran sinarnya, keroyokan terang banget, kayak kunang-kunang. Wah, berarti orang rajin ngaji. 2 jam maghrib ini lewat, pada bersinar semua.
kayak kunang-kunang no dari jauh ya, pada mau kemana udah jam maghrib gitu kan. Itu nah, yakin karena dengan wudhu bahwasanya semua dosa yang dilakukan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan yang dibasuh dalam wudhu maka ikut berguguran segala dosa-dosanya ya. Sebuah cerita dikit wahukia dan diceritakan Al-Ghazali dari Imam Ghazali annahu sesungguhnya ro'a ba'dul mauta fil manami. Imam Ghazali melihat atau bermimpi ya pada sebagian tidurnya. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya kaifa haluka. Dia bertemu seseorang kemudian dia bertanya gimana keadaan sampean. Faqala maka aku berkata sholaitu yauman bila wudu'in fawakkala alayya harirun wa aini fi qabri fahali mahu fi su'i halin. Bagaimana keadaanmu? Maka dia menjawab faqala sholaitu pada satu hari aku pernah sholat bila wuduin tanpa berwudu ya, tanpa berwudu sholat tapi enggak berwudu. Tawakkala alayya maka gara-gara itu diwujudkan buatku ya, apa gharirun semacam binatang buas ya bikobri pada kuburanku pahalimahu bisu halin itu setiap hari saya itu habis dicobak-cabik ya, sama binatang buas tersebut. Jadi Imam Ghazali ini pada satu saat bermimpi bertemu dengan seseorang di alam kubur, kemudian dia bertanya gimana keadaan di alam kubur. Dia menjawab, saya dalam keadaan seperti ini. Ceritanya bisa seperti ini karena dulu ketika hidup saya pernah sholat, tapi sholat saya enggak dalam keadaan suci, ya, enggak berwudu. Maka gara-gara itu kelakuan saya kayak begitu, maka diwujudkan di alam kubur buat saya itu binatang buas yang setiap hari udah habis saya digigit, dicakar, dibanting ya, nggak beda kayak harimau kalau udah ketemu mangsanya gimana ya, digigit, dimatiin, lehernya udah rapi, habis dagingnya dibedelin, ya digeragotin. Tuh nggak beda kayak begitu. Ketika kita sholat nggak punya wudu, ya. Makanya hati-hati, ya hati-hati, jangan sampai terjadi, ya jangan sampai terjadi. Ini banyak penyebab sholat yang nggak punya wudhu itu, banyak penyebab ya. Ya mungkin nanti pada pasal-pasalnya akan terbahas. Jam berapa ini? Jam 8. Jam 8 lebih. Satu cerita lagi dikit ya.